Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini.
tanggal 28 Agustus 2022. Bapak Ibu, hari ini kita akan mengakhiri seluruh rangkaian khotbah kita atau seri khotbah kita selama bulan Agustus ini, yaitu apa kata Alkitab tentang kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Dan hari ini adalah penutup dari seri khotbah ini, boleh saya katakan semacam rangkuman dengan topik jangan cemas, carilah dahulu kerajaan Allah. Bagian firman Tuhan yang melandasi khotbah saya hari ini dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25-34. Doa saya, khotbah hari ini, pagi ini sebagai penutup dari seri khotbah bulan Agustus ini kembali memberikan kekuatan baru lagi bagi kita semua, Jemaat NLCC maupun semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online hari ini. Sebelum kita lihat lebih jauh belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami ada waktu dan kesempatan lagi untuk duduk diam, beribadah, memuji dan menyembah-Mu, bahkan duduk diam di sekitar firman-Mu untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa, kiranya kebenaran firman Tuhan atau bagian firman Tuhan yang sudah menguatkan hamba, yang akan hamba bagikan, hamba share kepada semua Bapak Ibu, semua jemaat yang sedang mengikuti ibadah online pagi hari ini, kiranya juga menjadi berkat dan memberikan kekuatan kepada semua Bapak Ibu, semua yang mengikuti ibadah online dan mendengarkan firman Tuhan ini. Bap, Tuhan, hamba percaya Engkau ada di sini, Engkau dalam ruangan hamba menyampaikan firman Tuhan ini, dan Engkau juga ada di rumah Bapak Ibu, di ruangan Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah ini secara online. Kami percaya Engkau ada di sini, di ruangan Bapak Ibu berada, dan hamba berdoa kiranya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Berbicara Tuhan, bersabdalah karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Sekali lagi, tema khotbah hari ini sebagai penutup dari rangkaian khotbah bulan Agustus ini adalah jangan cemas, carilah dahulu kerajaan Allah. Sebelum kita lihat bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 25 ayat 34, Bapak Ibu, menarik karena waktu mempersiapkan firman Tuhan ini saya membaca satu research yang dilakukan oleh satu organisasi namanya JED atau GED Foundation bekerja sama dengan Fluent Research. Mereka bermitra untuk melakukan satu studi penelitian tentang tantangan kesehatan emosional dan mental anak-anak khususnya selama pandemi, global pandemic COVID-19. Menarik, studi ini adalah salah satu studi yang pertama dari jenisnya untuk memeriksa kesehatan mental remaja dan anak-anak di antara sampel nasional selama COVID-19. Studi ini menemukan bahwa hampir 2/3 orang tua di Amerika melaporkan bahwa anak mereka baru-baru ini mengalami tantangan mental atau emosional. Mulai dari isolasi sosial 23% hingga pikiran untuk bunuh diri 5%. Sepertiga orang tua, itu berarti 31% mengatakan bahwa kesehatan emosional anak mereka lebih buruk daripada sebelum wabah COVID-19 atau global pandemic ini terjadi. Kekhawatiran utama bagi remaja adalah adalah kecemasan. Jumlahnya cukup tinggi, 28%. Sehingga secara keseluruhan, 6 dari 10 orang tua melaporkan bahwa anak mereka telah mengalami tantangan kesehatan mental atau emosional dalam sebulan terakhir ini atau bulan-bulan terakhir ini. Ini kemungkinan besar termasuk isolasi sosial atau kesepian, kecemasan, dan kesulitan untuk berkonsentrasi. Bapak Ibu, sekali lagi, sadar atau tidak sadar, global pandemic yang terus berkelanjutan, yang mau tidak mau akhirnya mengakibatkan resesi, bahkan boleh dikatakan sampai kepada depresi secara global yang sedang terjadi sekarang ini, berdampak terhadap mental dan emosi kita semua, termasuk anak-anak kita. Kita semua menjadi takut, cemas, stres, khawatir. Sejak tahun 2019 sampai detik ini, global pandemic yang tadi saya katakan telah berubah menjadi global recession ini benar-benar mengubah seluruh aktivitas dunia ini dalam berbagai aspek, mengubah kehidupan manusia. Sekarang ini ada begitu banyak orang begitu paranoid. Paranoid kenapa Bapak Ibu? Paranoid kalau dia atau mungkin ada orang-orang terdekatnya yang terjangkit virus corona dan kemudian meninggal. Apa yang akan terjadi dengan mereka? Bagaimana masa depan mereka? Bagaimana kalau saya ke store atau ke toko untuk belanja kebutuhan saya sehari-hari dan saya tertular dengan virus ini? Bagaimana kalau saya pegang sesuatu, pegang pintu, atau saya menyentuh sesuatu barang di toko dan saya terjangkit virus itu?
Bagaimana kalau virus itu menempel di mesin ATM misalnya, mesin debit, mesin ATM yang saya pegang? Bagaimana kalau virus corona itu menempel di pompa bensin atau di gagang pompa bensin yang kalau saya tiap kali mengisi bensin? Bapak Ibu, berbagai macam ketakutan-ketakutan yang terjadi. Bagaimana kalau virus itu menempel di uang cash yang saya bawa? Dan seterusnya. Bagaimana kalau anak saya yang masih kecil tertular ketika dia keluar ke sekolah atau dia bermain dengan teman-temannya? Bapak Ibu, waktu awal-awal COVID saya ingat Kenneth yang memesan satu barang lewat Amazon. Kemudian dia terima paket itu dan kemudian kita sama-sama lihat bahwa paket itu berasal dari China melalui pos. Kita semua berteriak, Kenneth, jangan pegang. Siapa tahu kalau virus corona menempel di barang yang kamu pesan itu yang order. Bapak Ibu lihat, kita menjadi paranoid, kita menjadi ketakutan. Nah, menarik Bapak Ibu, ketika saya membaca atau mempelajari, mempersiapkan bagian firman Tuhan, ada dua hal utama yang Tuhan Yesus khususnya taruh dalam hati saya. Yang Tuhan Yesus ajarkan kepada saya, yang ingin saya share bagikan kepada Bapak Ibu hari ini. Dua hal yang telah meyakinkan dan boleh dikatakan menginspirasi saya selama paling tidak 2 tahun lebih terakhir ini, khususnya di tengah hiruk pikuknya masa global pandemik dan resesi dunia saat ini. Oleh sebab itu hari ini sekali lagi mengakhiri topik bulan Agustus ini, saya berdoa agar apa yang saya dapatkan, yang akan saya share lagi, akan saya bagikan lagi hari ini kepada Bapak Ibu, dapat menguatkan Bapak Ibu, dapat menguatkan kita semua, khususnya di tengah situasi yang tidak menentu sekarang, di tengah situasi global resesi saat ini, yang mungkin benar-benar menakutkan dan meningkatkan level kekhawatiran dan kecemasan Bapak Ibu, meningkatkan level kekhawatiran kita semua. Mari sama-sama Bapak Ibu kita lihat Injil Matius pasal 6 ayat 25-34 seperti saya katakan tadi sebagai landasan dari bagian firman Tuhan ini. Saya ingin bacakan buat kita semua. Bapak Ibu bisa buka Alkitab. Satu bagian firman Tuhan yang terkenal yang mungkin Bapak Ibu sudah sering membacanya berulang-ulang atau sudah sering mendengar dari para pengkhotbah yang berkhotbah tentang bagian ini. Injil Matius pasal 6 ayat 25-34. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hal Kekhawatiran. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan Yesus katakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu, ayat 32, Tuhan Yesus katakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu, sekali lagi, dari bagian firman Tuhan ini ada dua hal yang menurut saya Tuhan nasihatkan. Sebenarnya lebih tepat Tuhan Yesus perintahkan untuk kita semua. Yang perlu kita simak untuk menolong kita agar kita dapat menang dari segala bentuk kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan yang mungkin sedang membelenggu, mengikat hidup kita, mengikat hidup Bapak Ibu sekarang. Yang mungkin sangat mengganggu kita, bahkan mengganggu kualitas hidup kita semua. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, nasihat atau perintah Tuhan Yesus yang pertama. Yesus katakan apa? Dalam Matius pasal 6 tadi, dalam khotbah di bukit, jangan cemas. Sekali lagi, nasihat perintah Tuhan Yesus yang pertama untuk kita semua, jangan cemas. Perlu sedikit dibedakan Bapak Ibu, kata khawatir dan cemas, saya sudah pernah jelaskan waktu saya khotbah 2 minggu lalu, secara singkat. Khawatir adalah perasaan, saya ulang sekali lagi, khawatir adalah perasaan yang wajar, yang muncul dalam diri manusia, dalam diri kita semua, setiap kali terjadi hal yang di luar kontrol kita.
Tapi kekhawatiran lebih bersifat positif dan membawa kita semua kepada langkah-langkah pencegahan, langkah antisipasi. Tapi, seperti saya sampaikan 2 minggu lalu, kecemasan, jangan lupa sekali lagi, kecemasan adalah satu level di atas kekhawatiran. Kekhawatiran berlebihan, kecemasan adalah satu level di atas kekhawatiran, atau dengan kata lain, kekhawatiran yang berlebihan. Dan Bapak Ibu jangan lupa, kekhawatiran berlebihan ini dapat membawa Bapak Ibu kepada level yang lebih jauh lagi dari kecemasan. Kecemasan adalah suatu istilah yang menggambarkan gangguan psikologis yang dapat memiliki karakteristik yaitu berupa apa? Rasa takut, keprihatinan, ketakutan, kekhawatiran tentang masa depan, kekhawatiran yang berkepanjangan, dan beberapa gangguan-gangguan fisik lain. Rasa cemas memang biasa dihadapi oleh semua orang. Tapi Bapak Ibu, rasa cemas disebut gangguan atau kekhawatiran mungkin bisa dirasakan atau dialami oleh semua orang. Tapi ketika kekhawatiran itu sudah berlebihan dan sampai kepada tingkat atau level kecemasan, sudah disebut sebagai gangguan psikologis, adalah ketika rasa cemas atau rasa khawatir itu menghalangi kita, menghalangi Bapak Ibu dan saya untuk menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan kita, kualitas hidup kita terganggu dan kita tidak bisa produktif. Level kekhawatiran inilah yang dibahas oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25-34 tadi. Karena menarik, kata Yunani yang dipakai dalam teks ini adalah merimnate yang berasal dari kata merimnau, Bapak Ibu, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata memang khawatir. Tapi merimnau sebenarnya adalah kekhawatiran yang berlebihan, yang sudah berlangsung lama, yang sudah berkepanjangan, yang sudah meningkat kepada level kecemasan, sampai-sampai kita semua akhirnya meragukan pemeliharaan dan kuasa Tuhan. Dan inilah kata khawatir, kata cemas yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bilang jangan cemas, dipakai kata merimnau, artinya satu kekhawatiran yang sudah berkepanjangan, berlebihan, sampai kepada titik di mana Bapak, Ibu, dan saya, kita semua meragukan pemeliharaan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan. Bapak Ibu, sedikit latar belakang dari bagian ini Bapak Ibu bisa lihat ayat 25 dan 31. Pada masa itu, pada waktu Tuhan Yesus hidup, waktu Tuhan Yesus sampaikan khotbah di bukit ini, Injil Matius pasal 6 ini, teknologi belumlah secanggih seperti sekarang ini. Sehingga Bapak Ibu itu berpengaruh pada perkembangan dunia pertanian. Hasil tanah pada waktu itu tidaklah berlimpah seperti sekarang karena semua dikerjakan secara manual. Mereka hidup dalam kemiskinan. Sangat-sangat terbatas. Karena itu, kekhawatiran masyarakat atau orang-orang pada masa itu dapat dengan gampang naik levelnya menjadi kecemasan. Karena bayangkan, tiap-tiap hari mereka terus memikirkan khawatir apakah mereka bisa makan besok atau tidak, apakah mereka bisa minum atau tidak, Bapak Ibu. Karena memang mereka hidup dalam kemiskinan. Kecemasan terhadap hal-hal yang merupakan kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat bernaung, itulah yang dialami oleh masyarakat atau orang-orang Yahudi pada masa itu. Sehingga sekali lagi mereka dapat dengan mudah, sangat gampang untuk menjadi cemas akan apa yang bisa mereka makan dan minum pada keesokan harinya. Bapak Ibu, pada masa itu, makan hari ini saja sudah cukup. Berbeda sekali dengan masa sekarang. Mungkin kalau mau jujur, tidak ada lagi kita yang takut, khususnya yang hidup di Amerika, di Indonesia juga. Tidak ada lagi yang takut mungkin apakah saya bisa makan atau tidak besok. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, di kulkas-kulkas kita penuh dengan makanan. Kita tidak takut, setiap saat kita bisa datang ke store, ke toko untuk membeli makanan. Tapi tidak demikian pada masa Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus menyampaikan bagian firman Tuhan ini. Sehingga Bapak Ibu wajar kalau mereka merasa takut bahkan berubah menjadi kecemasan. Kecemasan mereka atau manusia pada masa itu menyangkut kebutuhan hidup yang sangat mendasar, menyangkut kebutuhan jasmani. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam bagian ini Tuhan Yesus meminta para murid dan semua pendengarnya sekali lagi untuk tidak cemas, jangan cemas. Apalagi sampai meragukan pemeliharaan kuasa Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus? Pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus meminta mereka untuk tidak cemas? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa baca sekali lagi ayat 26-32, di situ jelas. Tuhan Yesus mengatakan, atau boleh dikatakan menyampaikan beberapa alasan mengapa kita tidak perlu cemas, atau mengapa kita jangan cemas. Antara lain, Bapak Ibu, ada beberapa. Yang pertama,
Bapak Ibu lihat, Tuhan Yesus menyampaikan atau mengingatkan kepada kita semua bahwa kecemasan itu sebenarnya mengancam iman kita, mengancam iman dan ketergantungan kita kepada Allah. Di dalam pengajaran kali ini, Yesus berbicara tentang makna dan kualitas dari sebuah kehidupan. Sebagaimana yang selalu tampak Bapak Ibu lihat dari pengajaran Yesus, Yesus selalu membahas langsung ke persoalan mendasar dari kehidupan manusia. Sehingga dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengajarkan Bapak Ibu dan saya tentang hal yang menjadi penghambat utama dalam hidup ini, khususnya dalam kehidupan spiritual, khususnya dalam kehidupan rohani kita, khususnya dalam iman kita kepada Tuhan. Persoalan pokok manusia adalah keterikatannya dengan kecemasan. Kecemasan Bapak Ibu tidak semestinya berkaitan dengan perasaan tertentu, tapi sebenarnya lebih merupakan suatu pola pikir yang selalu cemas terhadap apa yang akan terjadi nanti atau apa yang akan terjadi besok. Sehingga hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah Yesus dalam bagian ini membandingkan kecemasan di satu sisi, tapi juga iman di sisi yang lain. Dengan kata lain, Yesus mengatakan jika kita memiliki kecemasan, ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan, maka itu berarti kita tidak memiliki iman. Kenapa? Karena kita ragu akan pertolongan Tuhan, kita ragu akan kuasa Tuhan, kita ragu apakah Tuhan sanggup untuk memelihara saya atau tidak. Bapak Ibu, jika kita memiliki iman, seharusnya kecemasan itu tidak ada, kecemasan itu pergi. Kecemasan berarti menjadi gelisah, menjadi khawatir sekali lagi tentang hal-hal yang akan datang. Kita takut, kita khawatir, khususnya masyarakat pada waktu itu, tentang makanan, pakaian, masa depan mereka. Apakah saya pada zaman sekarang apakah saya memiliki dana yang cukup untuk menyelesaikan pendidikan anak-anak saya? Apakah ada uang untuk membayar dokter kalau saya sakit? Apakah saya akan memiliki uang yang cukup jika saya pensiun nanti? Begitulah seterusnya, kalau boleh saya katakan langsung aplikasikan pada zaman sekarang. Nah Bapak Ibu, kalau kita sampai terus bertanya dan khawatir akan apa yang kita pakai, apakah saya cukup uang untuk membiayai pendidikan anak-anak saya cukup uang nanti waktu saya pensiun. Kalau itu berlanjut terus Bapak Ibu, dan sampai-sampai kita tak ragu akan kuasa Tuhan, itulah kecemasan. Kecemasan bukan sekedar musuh bagi iman, tapi sekaligus menjadi musuh bagi kehidupan kita. Oleh karena itu Yesus katakan jangan cemas. Jadi pokok pertama dari bagian ini adalah bahaya dari kecemasan. Kecemasan adalah ketidakpastian yang selalu mengancam kita setiap saat. Mengancam Bapak Ibu dan saya. Kita sebagai manusia jelas Bapak Ibu. Jelas kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Pertanyaan, apakah Bapak Ibu tahu apa yang akan terjadi besok? Apa yang akan terjadi malam ini? Tentu tidak. Semua rahasia bagi kita. Kita tidak pernah tahu akan masa depan kita. Jadi kita selalu dicengkram oleh rasa ketidakpastian, dan ketidakpastian tadi itu membawa rasa tidak aman. Dan rasa tidak aman itu akhirnya membawa kepada kecemasan. Dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, bagaimana jika saya mendapatkan ini? Kecelakaan. Bagaimana jika saya sakit? Bagaimana jika ini terjadi? Bagaimana jika kebutuhan saya tidak tercukupi? Dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, apa yang Yesus lakukan? Bapak Ibu lihat sekali lagi mulai dari ayat 26. Ia membawa situasi ini atau latar belakang situasi masyarakat pada waktu itu ke dalam satu pandangan. Realita kepada satu pandangan. Apa pandangan yang Yesus sampaikan? Yesus katakan, lihatlah, pandanglah burung-burung di udara dan bunga bakung di ladang. Siapa yang memberi mereka makan? Siapa yang mendandani mereka? Tuhan. Tuhan mengatur seluruh ekonomi burung pipit, dan Tuhan boleh dikatakan mengendalikan, saya boleh pakai kata industri fashion dari bunga bakung. Itu burung pipit, itu bunga bakung. Apalagi kita sebagai makhluk ciptaannya. Apalagi kita sebagai manusia yang Dia ciptakan menurut gambar dan rupanya. Bapak Ibu, itu bahaya dari kecemasan. Karena kecemasan, kata Tuhan Yesus, bisa mengganggu, menghambat pertumbuhan iman kita. Yang kedua, jangan lupa, Tuhan Yesus dalam bagian ini juga mengingatkan kepada kita bahwa jangan lupa, masa kini atau masa sekarang adalah satu-satunya masa yang harusnya kita yakini. Apa maksudnya? Tuhan Yesus katakan, hiduplah dalam masa sekarang, hiduplah dalam masa kini. Jangan sesali masa lalu, dan jangan cemaskan masa depan. Kalau kita atau Bapak Ibu dan saya bukan orang Kristen yang tidak percaya Tuhan, mungkin dapat dipahami kalau kita cemas atau kita khawatir secara berlebihan.
Kita memiliki alasan yang layak untuk cemas karena kita tidak memiliki kepastian dan ketidaktahuan. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, ketidaktahuan sebenarnya itu juga merupakan berkat menurut saya. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Kenapa saya katakan begitu? Bapak Ibu pingin Bapak Ibu tahu semuanya, Bapak Ibu tahu apa yang akan terjadi dengan hidup Bapak Ibu besok dan 2 hari lagi, atau 5 hari lagi, atau sebulan lagi, atau lebih baik Bapak Ibu tidak tahu. Bapak Ibu pilih yang mana? Kalau kita tidak tahu Bapak Ibu, itu berkat. Kenapa? Selain kita tidak tahu saja kita khawatir. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu tahu, oh 2 hari lagi saya akan mengalami kecelakaan. Oh 5 bulan lagi saya akan mendapatkan sakit ini. Oh 2 tahun lagi saya akan bangkrut. Bapak Ibu, bukankah kita makin dicengkram oleh ketakutan kalau kita tahu? Tapi ketidakpastian, ketidaktahuan berkat. Karena itulah yang membawa kita untuk terus mengandalkan Tuhan. Kita hidup pada masa sekarang dan belajar untuk mengandalkan Tuhan, menyerahkan semua pergumulan, ketakutan kita, ketakutan akan masa depan kita kepada tangan Tuhan yang kuat. Bapak Ibu, benar, ketidaktahuan sebenarnya adalah berkat. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Bicara soal bencana alam, volcano, tsunami, thunderstorm, tornado mungkin bisa didetek, bisa diantisipasi. Tapi bagaimana dengan earthquake? Kita yang hidup di California khususnya terkenal sebagai satu state yang selalu earthquake. Ya, terkenal dengan earthquake-nya. State lain mungkin terkenal dengan tsunami, thunderstorm, tornado, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi itu bisa diantisipasi. Bagaimana dengan earthquake? Earthquake tidak ada yang bisa mengantisipasi. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada lain. Bergantung, berserah kepada Tuhan, Bapak Ibu. Menarik juga Bapak Ibu, COVID, pandemik, Bapak Ibu, yang terjadi sekarang, global pandemic. Ada begitu banyak konspirasi dan boleh dikatakan analisa yang mengatakan, oh seolah ini sudah terencana, sudah dipersiapkan dan lain sebagainya. Tapi siapa yang pernah menyangka? Sebagai orang awam, sebagai manusia biasa, siapa yang pernah terpikir bahwa Bapak Ibu satu virus ini akan menyebar ke seluruh belahan dunia. Dan semua dunia bisa sampai terjadi lockdown. Bahkan tidak berhenti sampai sekarang, sampai detik ini Bapak Ibu masih terus berkelanjutan. Bahkan ada rencana, ada yang mengatakan bahwa kemungkinan akan lockdown lagi. Bapak Ibu, menarik, minggu lalu saya membaca satu artikel dari CDC, tentang laporan dari CDC, khususnya dari CDC Director Dr. Rochelle Walensky, Direktur dari CDC. Di artikel itu dari Denison Forum, Walensky katakan, apa Bapak Ibu? Walensky katakan, dia mengakui bahwa selama 75 tahun mereka sebenarnya telah mempersiapkan diri dalam menghadapi pandemik atau global pandemic ini, khususnya COVID-19. Tapi ternyata apa yang sudah mereka persiapkan selama 75 tahun tidak cukup kuat, tidak cukup handal dalam memenuhi harapan dan expectation mereka. Sehingga Walensky katakan bahwa tidak ada jalan lain, sekarang mereka harus melakukan riset. Riset atau dalam kata lain mengatur ulang sistem yang selama 75 tahun ini mereka sudah lakukan. Dan itulah yang akan menjadi fokus dari CDC, kata Walensky. Bapak Ibu lihat, sudah dipersiapkan selama 75 tahun. Saya nggak tahu apa maksudnya mempersiapkan selama 75 tahun. Mungkin mempersiapkan bagaimana mengantisipasi virus-virus seperti ini. Mengantisipasi global. Tapi lihat, tetap 75 tahun dipersiapkan. Walensky katakan, tidak seperti yang mereka expect. Bapak Ibu, itulah dunia di mana kita hidup. Saya bukan mau menakuti kita semua, tapi ini fakta yang perlu kita perhatikan bahwa hidup kita ini memang berisi ketidakpastian. Yang ketiga, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ingat, bagian yang kedua, Tuhan Yesus kenapa katakan jangan cemas? Karena satu-satunya waktu yang kita miliki dengan pasti adalah masa sekarang, Bapak Ibu. Yang juga nantinya akan berlalu. Masa depan mengancam kita dengan ketidakpastian, kecuali kita mengenal Allah yang berkuasa atas masa depan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan Yesus ingatkan kita kenapa jangan cemas, betapa sia-sia dan bodohnya kecemasan. Hal ketiga yang Yesus ajarkan kepada kita tentang kecemasan adalah bahwa kecemasan itu merupakan hal yang sangat sia-sia. Kita sudah melihat bahaya dari kecemasan sebagai ancaman dari iman. Ancaman juga akan hidup kita karena kita mengkhawatirkan masa depan yang kita belum tahu apa yang akan terjadi.
Tapi Tuhan Yesus juga ingatkan kepada kita bahwa kita harus melihat betapa sia-sia dan bodohnya kecemasan itu. Kecemasan, kata Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 7, dalam Matius pasal 6, Bapak Ibu, tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada gunanya kita menjadi cemas. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Betul? Bayangkan kita tidak tahu terjadi, apa yang terjadi, apakah terjadi atau tidak, tapi kita sudah cemas. Pertanyaannya, apakah dengan cemas itu membuat keadaan menjadi lebih baik? Atau apakah dengan Bapak Ibu cemas itu dapat mengubah apa yang akan terjadi di masa depan? Saya yakin kita tahu jawabannya tidak. Oleh karena itu dalam ayat 27, Yesus katakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu, ini sebenarnya merupakan hal yang sederhana. Tidak membutuhkan pemikiran yang ribet dan panjang. Kita tahu jawabannya. Dan memang kadang-kala Yesus berbicara dengan cara yang amat sederhana dan masuk akal. Supaya kita bisa paham, langsung mengerti. Apakah kecemasan, kekhawatiran bisa menambah sehasta? Mengubah? Tidak. Malah sebaliknya Bapak Ibu, kecemasan justru akan mungkin memperpendek usia kita, memperpendek umur kita. Kenapa Bapak Ibu? Sekali lagi, kalau Bapak Ibu bisa baca, saat saya baca menurut National Institute of Mental Health, dikatakan Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh National Institute of Mental Health? Dia katakan, kecemasan itu sangat mengganggu. Khususnya kecemasan yang berlebihan. Gangguan kecemasan bisa mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan kita secara keseluruhan. Kata institut ini, apa yang terjadi dengan kesehatan mental dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan bahkan kesadaran kita, brain kita. Jadi seharusnya tidak mengherankan bahwa ketika kita menderita kecemasan, kita mengalami beberapa perubahan secara fisik dan mental. Jika kita mengalami gangguan kecemasan, kita akan merasa gelisah sepanjang waktu. Dan seperti tidak pernah berakhir. Tidak hanya itu, kita juga akan melihat sesuatu dengan pesimis, Bapak Ibu lihat. Gelisah sepanjang waktu, pesimis. Dia lanjutkan, gangguan kecemasan juga berdampak pada fisik. Seperti jantung yang cepat, gemetar, kelelahan, pusing, kesulitan konsentrasi, mual, mengalami masalah tidur. Bahkan dia lanjutkan, kecemasan jangka panjang tidak baik untuk sistem kardiovaskuler kita dan kesehatan jantung kita, akan merusak jantung kita. Bapak Ibu lihat, rusak secara atau terganggu secara mental, gelisah, tidak bisa tidur, selalu pesimis, selalu memikirkan bahwa mungkin akan terjadi masa depan yang suram bagi dia, takut mengambil keputusan, terus berhayal dengan hal-hal yang tidak-tidak. Secara fisik terganggu, jantung kita terganggu. Tapi tidak hanya itu saja Bapak Ibu. National Institute of Mental Health katakan bukannya jantung, tapi juga kekebalan tubuh kita terganggu. Oleh sebab itu orang yang sering cemas cepat sekali tertular dengan virus, cepat sekali terkena flu dan infeksi. Karena kekebalan dengan kecemasan yang berlebihan, kekebalan tubuh kita menurun. Bapak Ibu bisa baca, bahkan apalagi Bapak Ibu secara fisik, pencernaan kita bisa terganggu. Kecemasan sangat berpotensi menyebabkan masalah-masalah pencernaan dalam hidup kita, dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Sehingga, sekali lagi, efek negatif jangka panjang dari gangguan kecemasan, Bapak Ibu, sangat luar biasa dan sangat berbahaya. Apa itu? Menurut institut tadi, depresi, insomnia, nyeri kronis, kehilangan minat dalam berbagai hal, gangguan penyalahgunaan obat, pikiran untuk bunuh diri, kesulitan sekolah, pekerjaan, lingkungan sosial, dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Ibu, apa untungnya? Cemas, tidak ada. Kita tidak bisa mengubah, kita tidak bisa menambah usia kita, bahkan mungkin memperpendek dengan gangguan mental dan gangguan fisik seperti tadi. Bapak Ibu, sekarang mari kita lihat kembali ke Matius pasal 6. Oleh sebab itu, Yesus berkata bahwa dengan menjadi khawatir, mencemaskan sesuatu, kita tidak menambah apa-apa dalam hidup kita. Sekali lagi, tidak juga pada usia kita, tinggi badan kita, apalagi kepada panjang hidup kita, yang terjadi sebaliknya. Bapak Ibu, yang pertama, ingat, sudah pasti kekhawatiran tidak menghasilkan manfaat apapun dan sangat sia-sia. Ini sekali lagi membuktikan betapa iman adalah satu-satunya hal yang perlu dimiliki oleh kita, oleh seseorang, oleh kita semua. Yang lebih berguna adalah apa? Beriman kepada Allah. Jika kita mengenal Allah yang berkuasa atas masa depan, bergantunglah kepadanya. Sedangkan hal yang kedua, Bapak Ibu, hal yang berikut adalah bukan saja kecemasan itu tidak bermanfaat, tapi kita juga harus memahami betapa bodohnya kecemasan itu, kata Tuhan Yesus. Bukan saja tidak berguna, tidak bermanfaat, tapi menjadi cemas itu sangat bodoh. Yesus sendiri yang menyatakan hal ini di bagian terakhir dari pengajarannya tentang kekhawatiran, yaitu sangat bodoh jika kita memborong beban ganda dalam hidup kita.
Apa maksudnya beban ganda? Kita sedang menghadapi persoalan hari ini. Dan seolah-olah itu saja masih belum cukup, lalu kita menambahkannya dengan persoalan hari besok. Bapak Ibu bisa bayangkan, apakah satu beban saja tidak cukup? Beban hari ini maksudnya beban masa kini, lalu kita tambahkan dengan beban yang lain, yaitu beban tentang hari esok, tentang masa depan. Kita seolah-olah kita rasa mampu untuk menanggung dua beban sekaligus. Makanya Yesus katakan apa? Bukankah kesusahan hari ini cukup? Tidakkah kesusahan yang kamu alami hari ini sudah cukup sehingga kamu perlu lagi menambahkan kesusahan hari besok? Bapak Ibu, saya ingat salah satu perkataan Hitler yang sangat terkenal. Dia sering mengucapkan kalimat ini. Jangan berperang di dua medan pertempuran. Sekali lagi, jangan berperang di dua medan pertempuran. Tapi Bapak Ibu, sehubungan dengan topik hari ini atau bulan ini, banyak sekali orang Kristen atau kita yang hidup pada masa sekarang yang melakukan hal yang dilarang tadi atau dianggap sebagai satu kebodohan. Kita berusaha seperti kalau kita mengutip kata-kata Hitler, berusaha memasuki medan perang hari ini, tapi juga hari esok, bahkan hari yang sudah berlalu. Kita masuk ke dalam dua pertempuran sekaligus. Kenangan akan masa lalu atau trauma masa lalu menghantui hidup kita, menghantui hidup Bapak Ibu. Kemudian kita lagi mengkhawatirkan ketidakpastian masa depan. Bapak Ibu bisa bayangkan, beban hari ini, kita punya pergumulan hari ini. Kita diganggu dengan trauma pemikiran di masa lalu. Kemudian kita juga diganggu dengan ketakutan-ketakutan kita. Ketidakpastian kita akan masa depan. Bapak Ibu, too much, terlalu banyak. Sehingga Yesus katakan sekali lagi, jangan cemas. Bagian kedua Bapak Ibu. Yang pertama Tuhan Yesus bilang jangan cemas, jelas alasannya. Yang kedua, Tuhan Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Apa maksudnya? Lihat ayat 32. Yesus pada bagian ini menghubungkan kecemasan kita dengan pencarian kita. Perhatikan apa yang Yesus katakan. Yesus katakan, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dalam hal ini, orang-orang bukan Yahudi. Yesus katakan apa? Merekalah yang mencari semua hal ini. Apa itu? Apa yang mereka cari? Kesehatan, kekayaan, dan materi. Benda-benda atau barang-barang yang berkaitan dengan fisik kehidupan Bapak Ibu. Hanya itu yang selalu mereka inginkan, yang mereka cari, yang mereka bicarakan. Dan oleh karena itu mereka menjadi cemas karenanya. Sehingga waktu Yesus katakan semua itu, Yesus sedang menyampaikan bahwa semua yang engkau cari itu ternyata sia-sia. Tidak ada artinya. Selanjutnya Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Apa maksudnya? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengalihkan pandangan dari segala kekhawatiran ini kepada iman. Inilah kunci. Inilah poin penting dari kebenaran firman Tuhan hari ini, iman. Apa itu iman? Sekali lagi, iman berarti menempatkan Allah sebagai yang pertama. Itulah iman. Makanya Yesus katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, ketimbang kita berkutat dengan kecemasan tentang makanan, pakaian, masa depan, keamanan, uang, materi, dan lain sebagainya, coronavirus, virus, sekarang monkeypox, depresi, resesi, dan lain sebagainya. Harga-harga barang yang naik. Mari dari bagian firman Tuhan ini, saya juga belajar. Saya mau Bapak Ibu juga sama-sama belajar. Mari kita sama-sama pusatkan perhatian kita pada perkara-perkara yang datangnya dari Allah. Allah hanya berkenan berada di tempat pertama dalam hidup kita, tidak di urutan yang lain. Mari kita sama-sama kembali kepada iman, kembali bergantung kepada Dia saja, kepada Allah saja. Allah yang mengendalikan hidup kita, yang mengendalikan dunia ini. Tempatkanlah Dia yang pertama dan utama dalam hidup kita. Sehingga ini menjadi pertanyaan buat kita semua Bapak Ibu. Untuk saya dan untuk Bapak Ibu. Apakah Tuhan itu masih berada di tempat yang pertama dalam hidup kita? Apakah Tuhan Yesus atau Allah masih menjadi tempat yang utama dan pertama dalam hidup Bapak Ibu dan saya? Apakah Allah yang pertama kali kita pikirkan setiap hari? Apakah Allah yang pertama kita pikirkan ketika ketakutan itu datang menyerang kita? Apakah saat kita bangun pagi yang pertama kali ada dalam pikiran kita adalah Tuhan, adalah Allah, ataukah yang lain? Sehingga Bapak Ibu, sekali lagi, Bapak Ibu yang tahu jawabannya. Tapi harus kita akui, kita temui sekarang pada masa sekarang ini, baik di gereja, di kalangan orang Kristen, kadang-kadang kita hanya sebut diri kita Kristen. Anak Tuhan, pelayan Tuhan, termasuk saya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menempatkan Tuhan di urutan yang kesekian. Kita tidak dapat menjadwalkan atau punya waktu lagi dengan Tuhan dalam kegiatan setiap hari kita. Apalagi menempatkan Dia sebagai yang pertama.
Yang menjadi pertama adalah kekhawatiran, ketakutan kita. Sehingga Bapak Ibu sekali lagi, tidak ada jalan lain untuk lepas dari kecemasan, ketakutan. Tuhan Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya tempatkan Tuhan menjadi yang utama, yang pertama dalam hidup kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena kecemasan kita akan mengungkapkan prioritas kita yang sesungguhnya. Kita menjadi cemas tentang hal-hal yang kita tempatkan sebagai pusat pengharapan kita. Itulah sebabnya dari awal bagian ini Tuhan Yesus mengatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu, sebagai penutup, jadi jangan lupa mencari dahulu kerajaan Allah melibatkan dua hal utama. Yang pertama, kita mengingat bahwa ketika kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Allah akan memenuhi semua kebutuhan kita, baik secara jasmani, emosi, secara spiritual. Bahkan memberikan kita rasa damai di tengah semua situasi-situasi yang tidak menentu yang sedang terjadi sekarang. Yang kedua, mencari dahulu kerajaan Allah berarti semua yang kita terima dari Allah membuat kita ingin membagikan dan meneruskannya kepada orang lain yang membutuhkan. Bapak Ibu, saya mau menutup bagian firman Tuhan ini dengan ada beberapa hal menarik yang pernah saya baca, ya Bapak Ibu. Tulisan dari Rodney Stark, penulis dari Rise of Christianity, dia menuliskan Bapak Ibu, dia katakan apa? Penyebaran agama Kristen pada abad mula-mula sebagian besar disebabkan oleh kepedulian dan kasih sayang yang ditunjukkan orang Kristen kepada orang miskin dan orang sakit selama berbagai tulah dan epidemik. Yang berikut tulisan dari Eusebius, sejarawan gereja mula-mula. Dia katakan apa? Belas kasihan gereja bagi mereka yang membutuhkan selama masa-masa krisis. Perbuatan baik orang-orang Kristen melekat di bibir semua orang. Dan itulah yang mengubah dunia. Dan yang terakhir, kalimat atau ucapan dari Candida Moss, seorang profesor perjanjian lama dan kekristenan di Notre Dame. Dia menuliskan bahwa epidemik yang tampak seperti akhir dunia sebenarnya mempromosikan penyebaran agama Kristen. Karena harapan mereka akan surga dan kasih Kristus yang ditunjukkan, orang-orang Kristen menunjukkan kepada dunia bahwa kekristenan layak untuk mati. Bapak Ibu, bahkan selama berabad-abad laporannya sama. Di Inggris selama tahun 1800-an ketika banyak orang yang sekarat karena kolera. Charles Spurgeon dan gerejanya mengunjungi ratusan rumah untuk merawat orang. Dan bahkan sekarang laporan sudah datang dari gereja-gereja dari China, dari Italia. Di jalan-jalan mereka membagikan masker gratis bagi makanan dan membantu orang sakit. Bapak Ibu, inilah yang harus kita lakukan. Bukannya berkutat terus dibelenggu dengan ketakutan, kecemasan. Bukan. Cari dahulu kerajaan Allah, menempatkan Tuhan nomor satu yang utama. Tapi juga ingat bahwa inilah waktunya untuk kita justru berbagi dengan orang lain. Mengingat mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu, sebagai penutup, pertanyaan untuk kita semua. Apa yang harusnya kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan sekarang sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen? Apa yang dikerjakan gereja sekarang di tengah-tengah global pandemik ini yang tidak kunjung habis sampai sekarang ini? Apa yang harus kita kerjakan? Bahkan berkelanjutan dengan resesi, bahkan depresi global yang saya katakan tadi. Bapak Ibu, di tengah krisis global dunia sekarang, mari kita sama-sama berhenti memikirkan diri sendiri. Berdasarkan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Cobalah kita keluar dari zona nyaman kita dan memikirkan kebutuhan orang lain. Ingat, Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Cari dahulu kerajaan Allah. Ketika kita tahu Tuhan telah memenuhi kebutuhan kita, inilah waktunya untuk kita memikirkan orang lain di luar sana. Ada begitu banyak orang lain, Bapak Ibu, yang mungkin membutuhkan pertolongan kita. Kecemasan kita akan hilang ketika kita mengarahkan mata, hati, dan perhatian kita kepada kebutuhan orang lain. Dan tidak berpusat kepada diri kita sendiri. Dan karakter Kristiani inilah yang akan nampak ketika kita diperhadapkan dengan krisis demi krisis dalam dunia ini. Apakah kita akan menjadi manusia-manusia egois, mengurung diri dalam kecemasan, ketakutan, ataukah kita keluar dan memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan? Sekali lagi Bapak Ibu, bukan berarti saya melarang Bapak Ibu untuk membeli barang yang Bapak Ibu butuhkan selama masa-masa krisis ini. Atau kalau ternyata benar ada lockdown lagi, khususnya dalam mengantisipasi masa-masa depresi ini. Bukan sama sekali. Menyiapkan makanan dan kebutuhan seisi rumah kita untuk melindungi keluarga kita tentu adalah tindakan yang sangat bijak. Tapi yang saya maksud di sini, poin saya di sini adalah ketika kita sudah membeli dan masih merasa cemas dan takut kurang, takut expire, takut habis, cemas kalau ini nanti tidak cukup sehingga kita terus menumpuk barang.
Tidak berhenti sampai di situ saja. Akhirnya kita menjadikan diri kita sebagai center segala-galanya. Sehingga akhirnya kita tidak peduli lagi dengan orang di luar sana. Tidak peduli lagi dengan sesama kita yang sedang susah dan sedang membutuhkan. Itu maksud saya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan ini. Saya mau menutup khotbah saya, Bapak Ibu, sedikit dengan satu ilustrasi, satu cerita, Bapak Ibu. Saya membaca satu tulisan. Dr. Raymond McHenry yang melayani sebagai pendeta di Westgate Memorial Baptist Church. Ia memperoleh gelar Master of Divinity dan gelar Doctor of Ministry dari Southwestern Baptist Bible Seminary. Nah, menarik, melalui buku-buku dan buletin triwulanannya atau quarterly-nya yang berjudul In Other Words, ia telah menjadi penyusun materi ilustrasi Alkitab yang sangat dihormati. Nah, McHenry pernah menulis sebuah ilustrasi dengan pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, bisa tidak dompet kita itu menyakiti kita? Menarik artikelnya. Bisa tidak dompet itu menyakiti kita? Bapak Ibu, rupanya dokter sekarang menemukan sebuah penyakit yang dikenal dengan nama wallet sciatica. Atau kata lainnya credit carditis. Ini adalah sebuah rasa linu di panggul karena pressure dari dompet yang selalu kita, khususnya laki-laki, taruh di kantong belakang celana kita. Umumnya, semua pasien dengan penyakit ini nyata Bapak Ibu, menderita sakit punggung bawah yang parah yang disebabkan oleh dompet mereka. Dan dalam kasus seperti ini, kalau misalnya orang itu mengalami wallet sciatica atau credit carditis, nama penyakitnya, tidak ada jalan lain. Dompet di saku belakang itu karena memberikan tekanan pada saraf siatik dan menyebabkan ketidaknyamanan yang hebat. Yang harus dilakukan, obat atau terapi yang dilakukan adalah dengan mengurangi isi dompet. Sekali lagi Bapak Ibu, mengurangi isi dompet. Salah satunya adalah kartu-kartu kredit dipindahkan ke tempat atau lokasi yang lain. Bapak Ibu, New York Times melaporkan bahwa dokter mengatakan kondisi ini sekarang menjadi sangat umum. Gejala atau serangannya bertahap, disebabkan oleh objek yang menekan otot piriformis di bokong kita yang terhubung ke saraf sciatic atau siatik yang mengalir di kaki. Sehingga seiring waktu seseorang dapat mengembangkan rasa sakit yang akhirnya bisa menyebar ke seluruh punggung dan pinggul. Sehingga Bapak Ibu, McHenry menyimpulkan, apakah dompet Anda menyebabkan rasa sakit fisik? Dia katakan, apakah dompet Anda menyebabkan rasa sakit fisik atau tidak? Tapi yang pasti dompet Anda bisa melukai Anda secara rohani. Sehingga McHenry katakan solusi untuk kedua jenis rasa sakit tadi sama. Kalau mengganggu fisik, dompet harus dikurangi isinya, kartu kredit dipindahkan ke lokasi lain. Sama, kalau dia menyakiti kita secara rohani, tidak ada jalan lain. Daripada menimbun, lebih baik kita memberi. Kita pindahkan isi-isi dompet, kita pindahkan ke satu lokasi. Pindahkan ke kantong Tuhan. Pindahkan ke tempat lain yang benar-benar sangat membutuhkan. Bapak Ibu, pengobatan secara fisik dan secara rohani ini sama. Dan kalau kita lakukan itu, benar kata Tuhan Yesus, cari dahulu kerajaan Allah, tempatkan Tuhan yang utama, berbagi dengan orang lain. Pindahkan isi dompet kita ke tempat lain, ke lokasi lain, ke mereka yang membutuhkan. Pengobatan ini akan meningkatkan kesehatan rohani kita. Sehingga kalau kita tidak cemas, kita sehat secara fisik, kita mencari dahulu kerajaan Allah, kita berbagi dengan orang lain, rohani kita pun sehat. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, nama bersyukur sekali lagi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, bagian firman Tuhan yang sudah sekali lagi menjadi berkat menguatkan hamba, yang sudah hamba share bagikan kepada semua Bapak Ibu hari ini. Doa hamba sekali lagi, firman Tuhan sebagai penutup kesimpulan dari seri khotbah bulan Agustus ini menjadi pelajaran penting dan menguatkan tiap-tiap kami lagi untuk tidak terus khawatir, tidak terus cemas, tapi sebaliknya tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga ketika kami sadar tahu bahwa Tuhan memenuhi kebutuhan kami begitu luar biasa, kami juga diingatkan untuk hidup berbagi dengan orang-orang di sekeliling kami yang mungkin lebih membutuhkan dari kami. Sehingga kami tidak hidup egois, tidak hidup diri kami bukan menjadi center, menjadi segala-galanya, tapi Tuhan melalui kasih kami juga kepada orang lain. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini sebagai penutup dari seri khotbah kita selama bulan Agustus ini tentang apa kata Alkitab tentang kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Bukan saja khotbah hari ini, tapi seluruh rangkaian khotbah selama bulan Agustus ini kiranya memberikan kekuatan lagi kepada Bapak Ibu, khususnya ketika Bapak Ibu sedang mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketakutan dalam bentuk apapun. Kiranya firman Tuhan selama bulan Agustus ini menjadi jawaban dari Tuhan untuk Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa kuat dan bisa maju lagi menghadapi tiap-tiap pergumulan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, selamat ulang tahun yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama, selamat ulang tahun buat Ibu Fitri Muaya yang berulang tahun tanggal 24 Agustus. Tuhan berkati Ibu Fitri selalu dalam keluarga, dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memakai lebih luas lagi sehingga bisa lewat kehidupan Bu Fitri dan keluarga banyak orang yang bisa dibawa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun juga tanggal 26 Agustus Devia Lomban. Selamat ulang tahun untuk Devia. Kiranya Devia juga makin hari makin hidup takut Tuhan, mengasihi Tuhan, dan dilengkapi terus dengan karunia talenta yang bisa dipakai untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, Bapak Ibu, yang berikut, jangan lupa berdoa untuk Mission Night, Global Mission Night, tanggal 17 September. Tanpa terasa, tidak lama lagi kita akan melaksanakan Global Mission Night. Bapak Ibu berdoa supaya lewat Mission Night tahun ini lagi kita kembali sama-sama melihat bagaimana Tuhan bekerja, mujizat Tuhan terjadi, dana yang kita doakan, kita gumuli untuk mencukupkan tiap-tiap kebutuhan untuk mensupport semua global partner, misi yang kita support di berbagai belahan dunia, khususnya di Indonesia, bisa tercukupkan. Doakan juga untuk retreat kita bulan Oktober, 14-16 Oktober. Bapak Ibu berdoa supaya melalui retreat tahun ini, kita semua lagi sebagai Jemaat NLCC sesuai dengan temanya Recharge. Baterai-baterai rohani kita di recharge, mendapatkan kekuatan baru lagi dari Tuhan. Baik, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, He will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. And Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters.
Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, 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 oh Jesus, 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 Jesus. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be